Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir kajian tasawuf pada channel Pesan Dunia tentang pentingnya ngaji ma'rifat. Kali ini yang akan kami bahas adalah, sudahkah Anda berislam? Pertanyaan ini mungkin terdengar aneh, karena hampir semua orang langsung menjawab, tentu saja saya Islam. Tapi mari kita berhenti sejenak dan berpikir jujur. Banyak orang mengaku Islam, tetapi tidak pernah tahu kapan ia benar-benar masuk Islam. Tidak pernah ada momen khusus, tidak pernah ada proses yang disadari. Tidak pernah ada peristiwa spiritual yang menandai bahwa ia masuk dalam sistem Islam. Sebagian besar hanya lahir dari keluarga muslim, lalu otomatis disebut muslim. Padahal jika kita menelusuri sejarah Islam, masuk Islam bukan sekedar label. Masuk Islam adalah sebuah proses kesadaran, kepatuhan, dan keterhubungan dengan otoritas spiritual. Karena itu, hari ini kita akan menjawab 3 pertanyaan penting. Pertanyaan pertama yang akan kami ajukan kepada narasumber, yaitu, apa sebenarnya Islam itu? Mari kita dengarkan bersama narasumber yang tidak asing lagi, yaitu Mbah Munajat Karimullah. Mohon. Terima kasih Bu Nyai. Saya kira ini agar lebih kuat bangunan atau konstruksi logikanya, kita tarik lebih dalam lagi. Dari mana sesungguhnya manusia itu tahu jika ada Tuhan? Karena saya merasakan aroma jahiliyah modern ini Bu Nyai. Jadi umat merasa kenal dengan Tuhan dan tiba-tiba menjalankan ritual tanpa ada kondisi yang memungkinkan untuk hal itu. Apakah bangsa Israel tahu Tuhan jika Nabi Musa tidak memberitahunya? Dan apakah suku Quraisy tahu Allah jika Nabi Muhammad tidak menghabarkannya? Karena ini pertanyaan yang sangat penting. Ada seseorang yang memperkenalkan Tuhan kepada umat. Itulah Al-Wasilah. Dialah pemegang frekuensi Tuhan. Kenapa saya selalu menyampaikan frekuensi atau channel untuk berhubungan dengan Tuhan? Karena ilmu pengetahuan dan teknologi ini sudah mampu mengeksplorasinya. Bahwa ketika kita berbicara di luar materi, ruang, dan waktu, hanya ada 3 terminologi: energi, frekuensi, dan getaran. Dan yang kita bahas kali ini adalah sesuatu yang di luar itu semua. Sehingga kita pasti tidak akan terlepas dari terminologi energi, frekuensi, dan getaran. Oleh karenanya, ini menjadi penting Bu Nyai. Yang pertama adalah, apakah kita sudah bertemu dengan pembawa frekuensi Tuhan tersebut? Jadi kunci utama berspiritual atau bertuhan, ya harus bertemu dengan pembawa frekuensi tersebut. Ketemu sang carrier-nya. Tanpa ketemu dia, beragama hanyalah mengikuti nenek moyangnya. Oh, dulu orang tua kita mengajarkan seperti ini. Orang tua kita dapat juga dari orang tuanya, dari nenek moyangnya. Dan inilah sesungguhnya yang dikritisi, bahkan sangat keras ya. Al-Quran itu menyampaikan bagaimana seseorang yang beragama hanya sebatas mengikuti kebiasaan nenek moyangnya. Nah, setelah kita paham konstruksi logika tersebut, baru kita uraikan makna dari apa Islam itu. Tentunya rujukannya adalah Quran dan hadis. Tetapi pada intinya, Islam adalah patuh
tunduk atau berserah diri. Dan pertanyaannya, kepada siapa kita patut tunduk dan berserah diri? Ini juga sering terjadi keanehan di umat itu. Saya sering kadang-kadang iseng tanya, Anda patut tunduk dan berserah diri kepada siapa? Oh, kepada Tuhan. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Bahkan yang telah tadi saya sampaikan, bangsa Israel pun tahu Tuhan karena dikasih tahu oleh Nabi Musa. Bangsa Arab atau suku Quraisy tahu Tuhan karena diberitahu oleh Nabi Muhammad. Lah kok kita tiba-tiba tahu ada Tuhan itu? Padahal Tuhannya itu adalah laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan kalau kita pahami rumus semesta dimensional ini, itu tambah lagi tidak masuk akal. Jadi di masing-masing dimensi itu mempunyai hukum kausalitasnya sendiri. Jadi seperti kita di alam dunia ini nih mengikuti hukum subjek predikat objek itu. Jadi kalau kita menyembah Tuhan di dunia ini, ya pasti harus ada objeknya. Siapa Tuhan di dunia ini? Kalau kita menyembah Tuhan yang di laisa kamitslihi syai'un, berarti harus ada ultrastruktur rohaninya. Harus ada sistemnya. Sistemnya seperti apa? Cara menghubunginya seperti apa? Jangan hanya di dunia ini ngakunya bersambung dengan Tuhan. Oh, rasanya saya bersambung itu. Harus ada konstruksinya, harus bisa dijelaskan secara logika. Sehingga kalau kita sudah paham di level ini, maka Islam bukan sekedar identitas, bukan sekedar agama formal, bukan sekedar mengaku-ngaku saya sudah Islam, tetapi Islam adalah sistem kepatuhan kepada kehendak Tuhan melalui sang pembawanya, melalui sang otorisatornya, melalui al-wasilahnya yang ada di dunia ini. Itu punya ini luar biasa ini pencerahannya. Kemudian kita akan lanjut pada pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana cara masuk Islam pada zaman Nabi. Nah ini karena tadi disampaikan Mbah Mun kan dulu zaman Nabi itu masuk Islamnya seperti apa kan gitu ya? Iya. Mbah Mun. Saya kira ini pertanyaan yang menarik sekali nih Bunda. Kalau kita mau jujur, kita mau merenung, kita kan yang awam kan nggak tahu Tuhan itu. Ada seseorang pada saat itu adalah Nabi menyampaikan bahwa saya adalah utusannya, saya adalah pembawa risalahnya. Sehingga umat pada saat itu mendatangi Nabi. Jadi yang ingin masuk Islam juga tidak langsung bersyariat syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada seperti itu. Mengenal dulu ya. Mana tahu itu syahadat, mana tahu terminologi Rasul itu apa. Ya umat saat itu ya hanya patuh tunduk dan berserah diri kepada Nabi Muhammad. Itulah yang namanya baiat. Baiat adalah pernyataan kesediaan untuk tunduk dan patuh kepada sistem yang dibawa oleh Nabi. Baru setelah berbaiat, Nabi baru menjalankan syariatnya. Jadi saya sampaikan beberapa peristiwa baiat yang terjadi di zaman Nabi. Yang pertama adalah baiat Aqobah, yaitu peristiwa ini melibatkan penduduk Madinah yang datang menemui Nabi di Bukit Aqobah. Mereka berjanji untuk melindungi Nabi. Jadi benar-benar ini sangat manusiawi, seperti hubungan manusia gitu. Untuk prosesnya ya. Iya, kemudian ada baiat Ridwan, kemudian baiat kaum wanita atau baiatun nisa, dan ada lagi baiat dari para pemimpin kabilah. Jadi banyak kepala suku yang datang dari berbagai penjuru, kemudian menyatakan patuh dan tunduk kepada sistem yang dibawa oleh Nabi. Jadi di situ ada dua poin Bunyai. Yang pertama itu adalah berbaiat, penyerahan diri. Yang kedua baru syahadat dan syariat-syariat yang lain. Jadi baru syariat itu ditetapkan kemudian.
Jadi seperti itu prosesnya. Jadi sangat logis lah punya itu. Jangan tiba-tiba tahu aja belum, ketemu sama pembawa al-wasilahnya aja belum, tahu-tahu bersyariat. Jadi seperti ini kalau kita ingat itu zaman dulu ya, kita juga kan termasuknya seperti itu. Iya. Aku ikut kamu ya, aku ikut sholat ya, aku ikut zakat ya, yuk kita haji. Kan seperti itu prosesnya kan ya. Aja memang. Ikut-ikutan aja kan. Dan merasa itu semuanya on the track. Sudah otomatis gitu. Iya. Semuanya sudah otomatis, padahal itu di luar sistem. Iya. Bagaimana coba Bunyai? Kita ikut berkompetisi, kita ikut bersekolah, tetapi tidak pernah mendaftar. Nah, begitu merasa kita lulus gitu, itu kan aneh itu sebetulnya. Nggak pernah masuk sistem, sudah merasa ikut. Tidak pernah kenal, sudah merasa kenal. Iya. Luar biasa ya ini. Padahal peristiwa di zaman Rasul itu sangat logis. Berbayat dulu, saya ikut kamu, Nabi Muhammad itu. Setelah itu baru dikenalkan syariat, baru mengenal, oh ini kamu harus syahadat ya, oh nanti ada sholat, dan seterusnya. Dan kalau kita urai ini, wah, peristiwanya juga tidak serta-merta begitu. Misalnya perintah sholat dengan pelaksanaan sholat berjamaah itu bertahun-tahun punya. Ada antara yang menyebutkan 1 tahun, ada yang sampai 3 tahun itu nggak jelas ya, karena waktu itu belum ada kalender. Yang jelas lebih dari 1 tahun antara mulai penerimaan perintah untuk melaksanakan sholat dan sholat berjamaah yang pertama dilakukan kan di Madinah. Kan di Mekah belum ada waktu itu dibangun masjid. Jadi seperti itu Bunyai. Saya sampai terbengong-bengong ini bangun. Saya sampai, oh ini apa yang dikatakan berarti benar ya. Jadi beragama hanya mengikuti nenek moyang itu cerita gitu ya. Kalau dilihat dari sini saya baru, oh jadi begitu ya. Jadi benar-benar masuk ke dalam Islam itu sistem ya Mbah Mun ya. Bukan sekedar percaya, tapi menyatakan kesetiaan dan kepatuhan. Nah, kemudian kita akan lanjut pada pertanyaan berikutnya, yaitu setelah Nabi Hatam, kepada siapa kemudian kita berbaiat itu Mbah Mun? Nah, ini menjadi penting juga bagi kita itu, agar kita tahu estafetnya itu seperti apa. Dan kita mengenal ada hadis al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Dan dalam prakteknya sungguhnya banyak sekali ini pihak-pihak yang ditunjuk oleh Nabi. Bahkan ada juga hadis tentang khalifah itu banyak sekali tuh. Tentang, kemudian ada juga tentang Rasulun min anfusikum, utusan di zamanmu, di tengah-tengah kamu. Ada lagi ulil amri minkum, ada lagi waliya mursida. Jadi intinya adalah seseorang yang mewarisi kenabian, yang membawa channel Tuhan, yang membawa frekuensi ilahiyah, yang hidup sejaman dengan kamu. Disitulah kita itu patuh, tunduk, dan berserah diri. Jadi seperti itu. Yang jelas setelah Nabi wafat kan penggantinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau di samping sebagai ulil amri, beliau juga pewaris jalur ruhani yang kemudian melahirkan tarekat Naqsabandiyah. Dan pada saat itu umat juga berbaiat kepada Abu Bakar. Dan catatan pentingnya, yang dimaksud dengan pewaris Nabi bukan sekedar pewaris ilmu zahirnya saja yang menyampaikan risalahnya, tetapi juga ilmu ruhaninya yang bisa mempersambungkan ruhani umat ke dalam sistem wasilah. Dan kami sampaikan juga peristiwa baiat pada saat sahabat, itu pada masa Abu Bakar As-Siddiq ada namanya baiat hasoh, yaitu baiat khusus yang dilakukan oleh para tokoh dan pemuda kaum di Saqifah untuk menyepakati Abu Bakar sebagai pemimpinnya. Kemudian ada baiat ammah, yaitu baiat umum yang dilakukan oleh seluruh masyarakat di Masjid Nabawi. Kemudian di masa Khulafaur Rasyidin juga ada. Jadi intinya kebiasaan baiat itu juga dilakukan pasca
kenabian itu. Dan selanjutnya sistem ini juga diwariskan secara berjenjang Bunyai itu. Jadi pembawa al-wasilah, pembawa frekuensi Tuhan itu diwariskan secara rohani. Dan sang al-wasilah inilah sebagai pemegang otorisator di zamannya. Dan kedudukannya ya sama dengan Nabi, karena dia pewaris. Kan yang diwariskan dengan yang diterima kan pasti sama gitu kan ya. Iya. Misalnya saya mewariskan sebidang tanah, pasti yang diterima juga sebidang tanah. Itulah makna dari pewarisan. Jadi dia pemegang otorisator. Karena dia paham nilai-nilai kodim yang harus dijaga kemurniannya. Mungkin lebih jelasnya lagi, kita pernah mendengar Sunan Kalijogo itu ya. Yang beliau kan begitu ada peristiwa mau membegal Sunan Bonang, dan Sunan Bonang bisa merubah pohon enom menjadi emas, beliau kan langsung patuh, tunduk, dan berserah diri. Dan oleh Sunan Bonang, Sunan Kalijogo itu tidak disuruh bersahadat, apalagi suruh sholat, tetapi beliau justru disuruh bertapa, berkholwat di tepi sungai, tazkiyatun nafas. Dan ini merupakan otorisator dari sang pembawa al-wasilah. Ini sudah memang demikian, karena pembawa al-wasilah ya corongnya Tuhan di dunia ini, wakilnya Tuhan di dunia ini. Jadi pemahaman ini juga yang terdistorsi, yang hilang di masyarakat. Dianggapnya yang memerankan fungsi itu hanya Nabi. Padahal selalu ada hamba-hamba yang disucikan, yang hadir di tengah-tengah kita, yang dia tersambung rohaninya dengan sistem wasilah, yang dia paham perintah Tuhan dalam bahasa kalbunya. Kisah Sunan Kalijogo itu banyak dibahas oleh ahli syariat Bunyai, dan itu lucu itu ya penjelasannya. Padahal itu ustadz-ustadz kelas nasional yang jamaahnya sampai jutaan. Ya akhirnya menjelaskan berdasarkan kitab ini, menurut pendapat ini. Padahal itu kan peristiwa sederhana. Jadi syariat itu merupakan otoritas dari sang pemegang al-wasilah, sang imam lah gitu sang imamnya, tetapi imam yang waris, imam yang tersambung, imam yang ditunjuk. Jadi peristiwa Sunan Bonang memerintahkan Sunan Kalijogo untuk bertapa di pinggir kali, ya memang itu merupakan otoritas beliau. Jadi tidak disuruh untuk bersahadat dulu, apalagi suruh sholat dulu. Umat kan hari ini kan memang menjadi, saya kira kita perlu apa ya, reflektif lah. Kita perlu merenung sekali lagi. Siapa sih sesungguhnya yang menyuruh kita sholat? Siapa yang menyuruh kita beribadah? Ini pertanyaan ini menjadi sangat-sangat fundamental. Jangan sampai kita hanya meyakini berdasarkan nenek moyang. Memang pemahaman ini sangat berat bagi orang yang telah kental sekali dengan syariat. Sama seperti kita itu kan ya. Kita hampir pingsan-pingsan setelah dipahamkan dengan ilmu ini. Setelah sekian lama kita beribadah, rajin baca Quran, puasa tidak pernah batal, sholat terus, dan seluruh ibadah-ibadah sudah kita lakukan dengan keyakinan, dengan sangat yakinnya. Ternyata kita masih di luar sistem. Kita atas inisiatif sendiri, kemauan sendiri dari informasi nenek moyang kita. Kita tidak pernah bertemu dengan al-wasilah yang menyatakan patuh tunduk. Kita bahkan belum berislam. Jadi kita Islam setelah hampir pensiun, baru berislam. Jadi seperti itu, Bunyai. Kita dulu juga menganggap kita sudah masuk surga karena pahalanya banyak. Tetapi di ilmu ini kita paham sekarang, pahala itu ada di ordinat mana. Kalau kita menyatakan kita sudah banyak pahala, di mana pahala itu? Dan seberapa besar?
kita tidak pernah tahu akhirnya kan di ilmu syariat itu gitu. Iya. Kalau di ilmu qadim itu real time, pahala dan dosa itu real time. Tidak semoga lagi gitu ya. Iya, kita ada di titik mana real time, jelas itu. Iya. Tetapi sekali lagi ya, masuk tarekat ini juga tidak on guaranteed, itu tidak. Hanya kita diperjalankan di jalan yang lurus, di sirotol mustaqim. Jadi intinya itu punya, jadi jangan hanya sekedar ngaku Islam. Ini saya jadi terkaget-kaget juga ini Mbah Mun. Walaupun memang rasa itu pernah dirasakan yang terbengong-bengong ketika tahu ternyata saya belum berislam, apalagi beriman gitu ya. Padahal keyakinan yang membawa saya di syariat yang sangat kental dengan seluruh rukun Islam dan rukun iman merasa sudah dijalankan, ternyata masih di luar sistem. Bayangkan saja, waktu saya habis untuk itu. Tiba-tiba saya dianggap belum berislam, apalagi beriman. Nah inilah yang saya rasakan ini Mbak Mun. Yang tadi disampaikan, ini luar biasa. Jadi dari situlah kita ingin berbagi bahwa ini sangat penting ketika kita bisa introspeksi. Apakah betul beragama yang sudah kita jalankan supaya tidak sia-sia, supaya ternyata tidak hanya mengikuti nenek moyang. Ini betul sekali, saya kajian Mbah Mun kali ini adalah sangat menggugah karena juga saya mengalami hal yang sama. Demikian, Mbah Mun, ada yang ditambahkan? Cukup. Dari pembahasan ini kita sampai pada satu refleksi penting. Banyak orang mengaku Islam, tapi belum tentu ia pernah secara sadar masuk ke dalam sistem Islam. Padahal Islam bukan hanya nama. Islam adalah kepatuhan kepada sistem yang dibawa oleh para nabi dan diteruskan oleh para pewarisnya. Karena itu, pertanyaan ini bukan untuk menghakimi siapapun, tetapi untuk mengajak kita semua merenung, introspeksi diri. Sudahkah kita benar-benar masuk Islam? Atau kita hanya mewarisi identitas saja? Atau ikut agama nenek moyang? Demikian yang bisa kami sampaikan pada perjumpaan kali ini. Mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Akhir kata, Bila yang tak maksudi, waridho kamatruhi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.